Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Sebelum kita mulai dengan bacaan pekan kali ini, yang penting untuk kita highlight dari pekan lalu adalah perubahan cara pandang yang mendasar. Perubahan seperti apa? Selain mungkin masing-masing punya pengalaman pribadi yang menguatkan bahwa ini adalah waktunya untuk berubah gitu ya. Ada poin lain yang sepertinya juga ingin muncul ke depan dari pekan lalu adalah berpikir tentang manifestasi. Mulai dari intensi menjadi hal yang dikedepankan. Intensi, alignment itu artinya intensi kita tuh tidak confused lagi gitu ya, tidak bingung lagi, sudah konsisten in alignment sehingga manifestasi itu bisa dimulai prosesnya. Dan dari semua proses tersebut yang paling penting in alignment selain intention kalau menurut saya dari yang melingkupi adalah gratefulness, rasa terima kasih. Jadi kayak kalau kita ingin melangkah, kita memastikan bahwa yang lalu itu kita juga acknowledge sebagai keberhasilan. Dan apa bentuk dari ekspresi keberhasilan itu adalah terima kasih kan. Berhasil menyelesaikan satu proses. Thank you. Kan selalu thank you dan maaf. Jadi terima kasih serta memaafkan yang lalu. The past is in the past. Jadi baggage itu atau hal yang masih melekat di hati yang sudah nggak bisa diapa-apain lagi kecuali emosi yang berat itu ditinggalkan dan mengucapkan terima kasih atas seluruh proses yang sudah kita lewati. Baru kemudian kita bisa masuk ke intensi baru. Intensi yang lama sudah closed gitu ya. Ini kan sama seperti administrasi keuangan gitu kan, settlement harus selesai dulu, settlement ya udah settled gitu, udah dilaporkan masuk ke dalam sistem sehingga bisa mulai dengan misi yang baru. Misi yang baru adalah buat dunia spiritualitas adalah intensi baru itu. Jadi yang dikedepankan adalah hal tersebut nih. Di dalam pekan kali ini beberapa hal yang penting adalah matahari yang akan akan conjunction dengan Jupiter. Tapi memang masih akan pekan depan, tapi energinya sudah bisa dirasakan dari sekarang sih. Udah dekat sekali. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, tapi ini pun kita lihat dari Jumat ke Sabtu matahari berubah dari Gemini masuk ke Cancer. Seperti bahasan yang lalu, setiap kali matahari conjunction dengan planet lain maka ada yang namanya combustion gitu ya, karena planet yang dekat dengan matahari kalau kita lihat secara fisik di atas gitu ya, dengan mata telanjang, maka planet tersebut tidak tampak karena kan dia dibayangi atau ditutupi oleh besarnya matahari. Kalaupun siang hari mungkin dia terlihat, tapi kan tetap tidak terlihat karena saking besarnya kekuatan sinar matahari. Nah, Jupiter yang combustion ini juga punya cerita sendiri, tetapi karena ini kita lihat titik tengahnya itu terjadi pada pekan depan, khususnya hari Rabu, dan itu juga pas bulan Rabu pada tanggal 25. Jadi ini pekan depannya lagi. Jadi bulan purnama di Cancer yang juga di sini kita lihat conjunction dengan Jupiter di 3 derajat di Cancer. It must be something very special, no? Kalau kita pikir, dan ini kita lihat trine-nya juga dengan Vesta, Lilith, Juno sangat feminin ya, dan tentu saja dengan adanya matahari dan Jupiter itu kan sangat maskulin, dan juga square dengan Saturnus.
Jadi ke depan ini kita bisa expect something big is going to happen. Tapi mungkin dalam pekan ini yang kita perlu perhatikan adalah Mars. Yang kita lihat Mars pada pekan ini tanggal 16 ya. 16 ini masih di Leo. Ya, hari Senin itu di 29 derajat 21 menit Leo, Mars ya. Itu yang square dengan Uranus di 28 derajat 57 menit. Sehingga kita lihat perfect dari square tersebut ya, di angka dari derajatnya itu hampir sama. Itu adalah pada hari Minggu tanggal 15. Minggu tanggal 15. Pada saat saya membuat hari ini tanggal 15. Dan Mars yang oposisi dengan Pallas Athena retro di 25 derajat di Aquarius. Ini T-square dengan focal point-nya adalah Uranus is a big thing. Kenapa? Karena Uranus itu kan selalu satu hal yang mengguncang dan guncangannya besar dan unpredictable, karena it's always something new, inovasi atau satu hal yang teknologi gitu. Teknologinya itu sangat canggih sehingga dijelaskannya pun sangat sophisticated gitu loh. Nah, masih ada di 28 derajat 54 menit Taurus. Taurus itu kan bumi. Taurus itu hal yang kita sukai gitu ya. Taurus itu kenyamanan kita, cinta kita, keuangan kita. Square dengan Mars. Mars itu kan bara, api, agresif, movement. Jadi dua movement di sini ya. Sementara Mars juga pada saat yang bersamaan di-challenge langsung oleh Pallas Athena yang sangat-sangat intelektual. Sehingga kalau saya melihat ini mulai dari hari Minggu, berarti nanti dampaknya juga sampai hari Senin, ada hal yang sangat ajak yang akan terguncang dan panas, terguncangnya panas. Something is burning. Mungkin bumi, mungkin dan yang kalau kita lihat ke diri kita sendiri, something inside us gitu ya is bursting out. Jadi kita nggak bisa tahan lagi bahwa semua hal yang tadinya kita pendam, kita tahan gitu ya, ini akan muncul keluar karena ya seperti volcano tadi, something inside us itu akan meledak. Itu yang terlihat di sini. Apapun maknanya nanti secara individual, tetapi ini kalau menurut saya dengan kita memahami apa yang di dalam ini, semakin in alignment-nya kita semakin akan diperbaiki. Karena kita yang tadinya masih di bawah sadar atau tidak kita sadari keinginan kita, kemudian satu hal yang masih membara tetapi kita berusaha tutupi karena kita sangat berpikir logis, maka pada saat ini dimungkinkan untuk terbuka. So I think warningnya saya hanya just be careful gitu aja. Be careful dalam melangkah, artinya kita hati-hati aja. Mungkin juga tidak ada hal buruk terjadi pada masa ini. Nah, pada saat yang bersamaan kita lihat matahari juga membuat square dengan North Node dan South Node. Ini di 24 derajat matahari saat ini. North Node dan South Node itu ada di 22 derajat 23 menit. Ini juga artinya memang untuk kita membuat perencanaan, untuk belajar kita membuat in alignment gitu ya dengan desire kita, dengan apa rasa nyaman kita, comfort zone kita itu juga sedang di challenge gitu. Saturnus
ada di 1 derajat dan Jupiter ada di 0 derajat, 0 derajat pada hari Minggu ini udah masuk ya ke Cancer. It's also something big ya, kita lihat angkanya juga dekat kan, Saturnus yang square dengan Jupiter. Itu juga something very big ya, karena ini dua-duanya adalah planet yang dominan gitu ya, dominan dan ingin berkuasa gitu. Jadi kalau square, jadi ada dua square. Mars dan Uranus, something is bursting ya. Jadi satu hal yang sangat panas dan sangat ditekan itu akan keluar. Jupiter yang square dengan Saturnus itu dua kekuatan besar yang ingin berkuasa lah ya, dengan caranya sendiri. Caranya beda. Jupiter itu lebih vokal dalam bentuk passion gitu ya. Sementara kalau Saturnus lebih mengedepankan, saya sudah tahu semua, you don't have to tell me anything gitu ya. Saya yang berkuasa di sini gitu ya. Tapi keduanya itu memang sama-sama keras. Jadi it's something big. Cuman matahari yang trine dengan Pallas Athena itu juga menyatakan bahwa we can find something smart ke depan. Jadi just kita ikuti saja semua flow-nya. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan sembari kita berjalan ke depan kalau kita konsentrasi dengan apa yang kita jalani. Oke. Kita sekarang masuk ke new reading untuk tema hari ini. Oke, ini adalah kita lihat new passage. Jalan baru sudah dibentangkan dan kita sudah memilih untuk masuk ke dalam era ini. Era apa? Era dengan frekuensi yang tinggi. Kita memilih untuk menjadi diri kita yang tanda petik merdeka, yang mencari kebahagiaan. Tapi di sini memang masih ada challenge-nya. Ya, kita masih struggling gitu. Gimana caranya kita bisa mulai masuk ke era baru ini? Tapi itu pun sudah kita lewati, itu pun sudah kita pernah hadapi. Jadi kita tidak sepenuhnya naif. Berikutnya, kita akan melihat bahwa dengan memilih cara baru ini, yang kita pertama struggling tapi kita sudah beradaptasi, maka kita akan punya banyak pilihan. Semuanya bisa kita lakukan, tapi kita harus punya strategi mana yang harus kita dahulukan, mana yang akan membantu yang lain, mana yang kalau kita menempatkan dia di awal itu akan memberi beban tambahan. Jadi start with the easy one kalau menurut saya ya. Tapi keep in mind the hardest one itu sudah terkait dengan yang kita lakukan di awal. This is so intellectual, you know. Oke, kita mulai dengan bacaan astrologi. Hari Senin bulan akan conjunction dengan Pallas Athena, oposisi dengan Mars tentunya, dan ini di derajat terakhir Marsnya. Berarti kan bulan oposisi dengan Mars juga utamanya, tapi juga trine dengan matahari. Ini kan hal yang positif ya. Jadi kalau menurut saya ceritanya adalah pada hari Senin kita embodiment perasaan optimisme ke depan, optimisme. Tapi optimisme yang kita peroleh itu bukan optimisme yang naif gitu ya. Saya melihat ini lebih ke oke, di depan ada jalan yang terjal, but so what gitu. I'm smart anyway. Dan saya selalu punya pegangan, punya pedoman. Kalau saya bingung, saya bisa berpegangan pada satu pilar yang datangnya dari kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri.
Hari Selasa bulan yang berada di Pisces ini kan sebenarnya udah mulai masa konsolidasi, dan kita lihat di sini bulan yang trine dengan Jupiter ini kayak kita reunite ya, istilahnya reunite, dan kita merasa sangat antusias. Ya, jadi ini kayaknya memang energi-energi positif, tapi bukan energi positif yang naif tadi. Tetap masih sama ceritanya bahwa kita berusaha untuk menenangkan diri dalam situasi terberat apapun ya, dengan bulan yang ini Grand Trine dengan Vesta juga masih conjunction dengan Lilith. Artinya kita sudah bisa menerima keberbedaan, kita bisa mengintegrasikan gagasan yang tadinya sepertinya kontradiksi menjadi satu bagian. Ini yin and yang. Kalau menurut saya ya, hari Selasa tuh kayak kita embodiment dari yin and yang, dan kita cool aja gitu kalau berada di sekitar energi-energi yang kita belum kenali dan kita masih mengidentifikasikannya sebagai hal yang gelap, yang negatif gitu. Kita tahu itu ada, tetapi kita tidak terintimidasi oleh hal tersebut. Kenapa? Karena kita memegang cahaya kita sendiri. Kita selalu mampu menemukan flashlight-nya kita di dalam hati. Isn't that very beautiful, no? Menemukan flashlight-nya di dalam diri kita sendiri. Jadi guncangan itu terjadi hari Minggu. Hari Seninnya tadi kita melihat bahwa kita tidak sendiri, dan hari Selasa kita seperti menemukan cahaya dari dalam diri kita sendiri, kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Hari Rabu bulan yang conjunction dengan North Node itu seperti kita kemudian punya desire tertentu, punya harapan yang sangat besar apa yang perlu kita lakukan, dan kita bisa mengucapkannya. Dan ketika kita bisa mengucapkannya, maka manifestasi itu prosesnya bisa kita mulai. Jadi in alignment-nya itu kita akan merasakan pada hari Rabu. Hari Rabu kita mulai paham sedikit demi sedikit tentang proses manifestasi abundance, keberlimpahan. Dan kita lihat di sini, ya benar, dengan bulan conjunction dengan North Node, dengan membuat Grand Trine dengan Juno serta dengan Merkurius, this is very nice, no? Dan di zodiak air itu kayak kita flooding with the hopeful, harapan. Flooding dengan harapan yang sangat besar terhadap apa yang kita bisa lakukan ke depan, dan rasa antusiasme yang sudah dimunculkan dari Senin, Selasa, Rabu ini membuat kita semakin in alignment dengan mudah-mudahan nature, terutama air ya. Jadi ada enchantment itu hari Rabu, ada enchantment, ada proposisi, ada kata-kata, kan ada intensi yang kita semakin solid gitu untuk mengucapkannya. Hari Kamis bulan sudah masuk ke Aries dan dia conjunction dengan Saturnus dan Neptunus, membuat square dengan matahari. Matahari mulai conjunction dengan Jupiter. Hari Kamis ini a big thing is going to happen, whatever that is ya, tetapi yang jelas clarity, saya melihatnya lebih clarity dari cara berpikir kita terutama ya, karena matahari masih di Gemini, Jupiter sudah di Cancer, sementara bulan atau yang menjadi master dari penggerakan cara berpikir kita itu ada di Aries. Jadi katakanlah semangat itu kita sudah bisa embrace dengan semua buku pedoman lah, kira-kira seperti itu. Karena saya melihat bulan conjunction dengan Saturnus dan Neptunus itu lebih kayak kita pegang buku pedoman, so we know what to do.
we know what to do. Katakanlah apa yang harus dilakukan itu masih banyak yang kita harus pelajari, masih baru buat kita ya. Energi di Aries ya, dan ini square dengan matahari masih baru, dan kayaknya salah satu challenge-nya adalah kita perlu untuk membangun kedekatan dengan pihak maskulin yang kita sekarang lihat masih di luar dari teritori kita. Tapi kita bisa, karena kita tahu gitu ya, maka kita bisa membuat strateginya. Hari Jumat dengan bulan yang melewati Ceres, rasanya kita akan belajar bahwa kita cukup gitu loh, kita cukup, tetapi memang ini bukan proposisi yang mudah gitu ya, sehingga kalau menurut saya hari Jumat ini kita mungkin lebih banyak mencoba untuk menutup pekan kerja kali ini dengan satu kesimpulan yang masih terbuka. Mungkin ada perasaan yang tidak terlalu gitu ya buat kita. Tapi kita bisa merasakan bahwa it's just a matter of time. Jadi hari Jumat ya, kita nggak harus menyelesaikan semua pada pekan kali ini. Ya, give it a rest gitu ya. Beri waktu kita untuk mengelaborasi lebih jauh. Karena saya lihat pada hari Sabtu, kita barangkali jadi antara Jumat dan Sabtu, kita menemukan banyak gaps masih. Jadi katakanlah kalau hari Rabu kita menemukan, hari Kamis kita menemukan bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan tapi tidak mudah. Kita juga menemukan bahwa resource itu ada di kita, jadi kita nggak perlu nyari terlalu jauh, udah di dalam genggaman kita, tapi kita tetap perlu mengerjakannya. Maka hari Jumat barangkali yang bisa kita lakukan adalah membuat rencana, but that's all. Membuat rencana. Hari Sabtunya setelah semua naik turun kita lewati, maka memang ada baiknya kita untuk lebih menjaga diri dalam arti kita melakukan kegiatan yang sifatnya lebih safe. Itu aja hari Sabtu, karena kita lihat bulan itu oposisi dengan Vesta dan Lilith. Jadi kalau kita bisa sedikit mengisolasi diri dengan stimulus yang sifatnya kind of alien buat kita. Alien itu artinya tidak terlalu sejalan dengan pikiran kita. Lebih baik kita mencari ketenangan diri, karena pada saat ini itu yang lebih susah diperoleh. Hari Minggu, bulan yang conjunction dengan Venus dan oposisi dengan utamanya adalah dengan Juno, maka kita lihat bahwa barangkali kita menemukan ini seperti rasanya ya, kalau penggambarannya kita ngelihat angka yang ada di rekening kita, masih ada, cukup buat semua, tapi barangkali memang kalau ada satu obligasi atau ada satu kewajiban yang kita harus lakukan, maka kita harus mulai berpikir tentang manifestasi yang baru itu ya. Berarti kita seperti diingatkan untuk terus mencerap energi hopeful tadi. Antusiasmenya itu jangan sampai turun pada akhir-akhir minggu. Seperti itu. Dan ini kita lihat pada pada akhir dari pekan depan itu matahari yang sudah semakin dekat dengan Jupiter itu akan semakin terasa, dan itu seperti menunggu sang bulan datang ke situ untuk membuat bulan baru di Cancer. Bulan baru di Cancer, kalau kita bisa lihat apa maknanya sedikit.
bulan baru di Cancer. You and your loved ones are safe. Iya, jadi kita kembali berpikir. Jadi memang kalau kita merasa harus safe, artinya kan memang kita melihat challenge di luar untuk kita dan keluarga kita dan rumah kita gitu ya. Hal yang secure buat kita. Iya, barangkali ya itu yang menjelaskan kenapa pekan ini begitu seperti naik roller coaster, tapi kita selalu mampu menemukan kembali harapan kita, antusiasme kita, bahwa semua hal positif itu bisa kita lakukan kalau kita dari awal sudah setting ya, our mind, setting niat kita. Oh, jadi pada pekan ini kita belajar tentang intensi. Sepertinya tema dari pekan ini adalah kita membangun intensi supaya kita lebih siap dalam mempraktekkan atau memulai praktek manifestasi abundance. Oke, kita mulai dari Rumi untuk penjelasannya pada pekan kali ini. Merciful Mother Jamal ini feminin ya, sangat feminin dan ada unsur seksualitas feminin ya. Tapi kalau kita lihat warnanya sangat cantik ya, pemilihan warna, dan ini adalah gabungan antara warna gelap dan warna terang. This is very beautiful. Ya, oh sudden resurrection, oh countless blessing, oh blazing fire in the jungle of thoughts. Today you arrive with laughter to break open the jail. Tapi ini kayak di awal ya, di awal kita sebenarnya pembebasan diri dulu dan kita masuk ke dalam era di mana kita memilih untuk bebas. Jadi sudden resurrection ini ketika kita memilih sesuatu ya, sudden resurrectionnya itu di situ. Oke, kita teruskan dengan Lenormand, 3 kartu. Ya, kita mencapai bintang, mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, tapi semua itu dengan perjuangan dan kita juga harus memilih. Jadi gambar ini gambar ini Ace of Pentacles dengan ini satu tema, yaitu ketika kita memilih satu hal maka kita harus melepaskan yang lain. Barangkali ini masih proses di mana transisi dengan perubahan hubungan itu kita masih perlu beradaptasi, but we can do it ya. Bukan yang ini. Tapi Thoughts. Kita memilih tapi kita bisa lakukan pilihan tersebut. Memang kita memilih supaya kita bisa ke tempat di mana kita mampu menggapai tujuan kita. Dan bintang ini selain bintang dalam arti kata keinginan kita, harapan kita, antusiasme kita, positivisme kita, ini juga digambarkan dengan keyakinan kita karena kita sudah in alignment dengan semesta. Ketika kita merasa tidak sendiri, kita tuh menjalankan misinya semesta. Kita bagian dari semesta menjalankan misinya kita secara pribadi, tetapi misi kita pribadi itu in alignment dengan misinya semesta. Then we feel so safe, no? Itu yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut ke sini. Ya, sudah ada, ini banyak yang saya ambil ya karena memang saya sedang mencari, tapi ini semua kartu yang jumping ya. Solar plexus chakra itu
ini kan tentang kebahagiaan ya, tentang positivisme tadi kan. Power, vitality, willpower, self-esteem, and confidence. This chakra is associated with clairsentience atau inner feeling, which is a major psychic reception area. Ya, jadi ini kan kebahagiaan kita nih warnanya kuning dan ternyata 2 kali muncul secara ini jumping juga ya. Dan gak ada kartu yang saya buang, semuanya saya pakai. Ini solar plexus juga. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive way. Jadi saya sih melihat lebih ke di awal pekan, jadi artinya akhir minggu di saat saya membaca ini. Mars yang square dengan Uranus itu exactly volcano yang ada di dalam diri kita. Nggak ngelihat volcano di luar ya, itu let kita leave it to the news di luar, tetapi di dalam diri kita something is bursting out, juga ada yang meledak gitu, dan yang meledak itu datangnya dari solar plexus kita, power kita meledak. Kita menyadari bahwa kita punya power yang begitu besar, tapi selama ini masih ditekan, sehingga sekarang kita bisa menyadari bahwa itu ada, hanya saja memang sepanjang perjalanan hidup kita menganggap bahwa kekuatan itu adalah satu hal yang harus kita tekan. Sekarang kita nggak tekan lagi. Because ini the angels wish to help you with issues concerning power and control. Jadi memang ini ya, what comes with power itu kan responsibility. Barangkali memang power itu harus kemarin-kemarin itu harus berada di dalam situasi yang sangat terkendali karena kita belum mampu mengendalikannya sendiri. Jadi harus pihak luar yang mengendalikan dengan aturan, dengan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan kalau sampai ketahuan kita menggunakan power, kita ditendang keras-keras gitu ya. Tapi sekarang begitu kita tahu kita punya power itu dan banyak manfaat yang bisa kita dapat dengan power tersebut, maka kita embrace, kita ambil power itu menjadi bagian dari diri kita, tetapi kita mengendalikan karena kita mengetahui bahwa power itu bisa punya pengaruh besar secara positif maupun negatif, dan kita memilih hanya yang positif, dan kita tidak ingin creating harms untuk diri kita maupun orang lain. Sehingga kita belajar untuk kontrol power tersebut, hati-hati, membuatnya menjadi sangat berharga. They first want to reassure you that you are powerful. You who were made in the image and likeness of your creator. Ya, dan kita tuh dicintai oleh creator kita. Hold those same qualities including power. It doesn't matter if you feel it or if you're afraid of your inner might. The fact is you are powerful. Ini saya bacanya nggak pakai ngomong. Yeah, the angels won't allow you to abuse it, and the people who truly love you will respect and applaud your spirited words and action. Powernya itu datang juga tadi in alignment dari kata-kata kita dan dari perasaan kita, dari intelektual kita, cara berpikir kita dan tindakan kita. Remember that power doesn't equate to aggression. Jadi memang ada alasannya kenapa power ini dibikin sangat-sangat terkunci, karena kalau kita belum siap nanti takutnya dia akan menjadi wildfire, wildfire, agresif. Tidak, dia terkendali. It simply means being completely authentic with yourself and others. Tapi kan otentiknya orang apa sih gitu ya. The point is kita tetap harus punya compassion tadi kan, compassion, punya rasa cinta, semua dasarnya adalah cinta. Kenapa kita harus kedepankan love, compassion? Because we are so powerful. Power without love and compassion, can you just imagine? It burns, it destructs. Ya.
Dan oleh sebab itu power kita harus kita bungkus dengan cinta, dan itu adalah kata-kata yang sangat firm. Semua power bungkuslah dengan cinta. Semua power bungkuslah dengan cinta. Kenapa? Because it can catch everything surround you. Ya. The angels also want to remind you that no one is controlling you or can control you without your permission. You always have options and choices, and the angels can help you make those decisions if you ask. They will also assist you in feeling more in control of your life and your spiritual gifts. Jadi, what is going to explode is your solar plexus chakra. Itu adalah cakra kebahagiaan kita, cakra dari passionnya kita. Mencari, menggerakkan semuanya. Is being released. Is so powerful. Jadi bungkuslah dengan cinta. Yang ini, ya, the lower world, exactly, no, something inside us, di mana kita nutupin semua, itu menjadi fokus. The lower world holds the hidden treasure of humanity. It is a place of rich and fruitful darkness where we can find the disowned parts of ourselves and the abandoned aspect of our psyches. The lower world is the place of our ancestors, where we discover the gifts, the lessons from the past. It is the realm of collective unconscious. Here, we can parts meet our demons and transform them into pure energy, our source of personal power. Jadi semua hal yang tadinya kita tutupi, yang kita takuti akan merusak kalau kita berani embody dia, mengenalinya, membuatnya menjadi conscious dari unconscious, kolektif unconscious menjadi kolektif conscious, maka we are going to be very powerful. Dan ini kartunya jumping, dan seperti kita memang diajak untuk berpikir tentang our own power gitu loh. Nah, yang berikut ini situationnya adalah summer, bask in joy and light. Jadi dengan semua ini dasarnya adalah kalau kita punya power yang segitu besar dan mood kita lagi jelek, can you just imagine that? Makanya bungkus dia dengan cinta dan kebahagiaan kita, maka power yang kita punya itu akan bersinar. Sinarnya itu adalah sinar kebahagiaan, sinar joy and light. Connect with your emotion, dan itu benar-benar satu hal yang genuine, ya, represent what you need to know. Jadi semua hal itu akan menjadi sangat bermakna dan sangat valuable kalau kita lakukannya itu secara genuine. Nggak ada yang fake di situ, nggak ada yang kita buat-buat. Jadi kalau kita happy ya happy, dan itu akan terpancar, semua akan melihat, dan that is the most valuable, dan semua orang akan attracted dengan sinar tersebut. This is so beautiful. Pure intention, exactly, ini juga hanya pengulangan ya. Fertile. This is so nice buat beberapa fertilitas ya. Fertilitas itu barangkali memang ada kaitannya langsung dengan conceiving babies ya. Tapi kan tidak semua orang berada di dalam periode kehidupan tersebut. Tapi something new is about to be to be conceived kan. Akan dimulai, akan lahir nanti anak, tanda petik anak tersebut itu nanti akan menjadi satu hal yang baru. Dan sekarang kita baru menyiapkan lahan supaya anak itu bisa lahir. Anak tadi tanda petik. Dan ini kemudian kalau kita lihat, ini precious events-nya adalah sensitive emotion
ya. Jadi kita semakin sensitif, dan saya pikir juga memang kita dibikin sensitif untuk semua energi-energi ini ya. Times of heightened emotions and sensitivity call for extra self-care and gentleness, so be very gentle with yourself ya. Forgive yourself. Current situationnya adalah unnecessary worries ya, jelas banget di sini. Jangan worry. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solution. Ya, kembali dari kemarin, setiap kita merasa marah, kita sedih, kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan semua. Biarkan kita ringan sehingga kita bisa bercahaya, memancarkan joy and light and happiness ya. Near future-nya adalah let yourself sparkle and shine. Exactly ya, you are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi kita nggak cuman apa yang kita kenal tentang diri kita. Kita lebih besar daripada yang kita kenal tentang diri kita sekarang. Tapi itu our future self. Tapi untuk bisa sampai ke our future self nanti menjadi here and now-nya, then gitu ya. Sekarang kita mulai untuk membebaskan diri, termasuk mengenali inner self-nya kita yang biasa kita tutupi, dan kita menemukan ternyata yang kita tutupi semua adalah power dan sangat powerful. Ini yang terakhir ya dari deck yang ini, partnership and alliances. Nih current situation-nya berarti kan kita bersama. Siapapun yang memiliki tangan ini, kita pasti salah satu. Yang satunya adalah mungkin higher self kita, atau self kita yang biasa kita tutupi, atau dia adalah ancestor kita yang kita bisa tempatkan menjadi sumber dari kehangatan kita juga, selain dari mereka yang masih hidup gitu ya, hidup di dunia ini. Kemudian dari realm lain seperti angels ya, dan semua yang bisa membantu spiritualitas kita. Kita sekarang mulai dalam partnership. Kita berharap bahwa semua ini akan segera membuat kita menjadi kuat, seperti kita berpikir diri kita adalah Leo, tapi Leo yang higher energy of Leo. Tapi mungkin yang lebih penting di sini adalah barangkali kita tidak ujuk-ujuk jadi tanda petik king or queen. Why? Karena menjadi king or queen itu artinya juga melepaskan sebagian dari apa yang menjadi keinginan kita yang raw ya. Jadi ada sacrifice di sini. Ada hal yang kita harus lepaskan. Begitu kita mengambil kekuatan yang besar, maka kita harus melepaskan keinginan-keinginan, misalnya untuk berkuasa, keinginan-keinginan yang sifatnya akan merusak atau menjadi abuse dari power tersebut. Come on, this is fertility come twice ya. Advice-nya. Jadi memang kita menjadi creator sekarang. Apa sih creator fertility? Kita sedang membangun sesuatu ke depan, dan resultnya adalah spiritual union. This is so beautiful, no? This is so beautiful. Udah habis di sini yang saya ambil tadi. Ini allow reverse. Ini sarannya itu adalah ada perubahan dalam rencana. But anyway, resultnya Ten of Pentacles, no? Sementara awalnya adalah Page of Pentacles. Jadi kita rencananya kayaknya ini ada proses kita fertility tadi ya, saya kaitkan dengan proses fertility. Barangkali fertility di sini memang dia akan menggunakan satu periode yang standar like 9 month of pregnancy dan lain sebagainya. Tapi kayak ada cara lain, karena ini kan tidak hanya biologis ya. Ada cara lain kalau kita mengubah, tapi harus sacrifice di sini, maka akan lebih cepat mendapatkan abundance tersebut dari yang masih kecil Page of Pentacles menjadi Ten of Pentacles. Tapi memang kita lihat challenge-nya
adalah the high priestess. Artinya apa? Kalau ini kan tempatnya challenge, jadi kita tuh ngerasa bahwa we know everything, ya. Kita udah sangat berpengalaman dan kita udah sangat tajam intuisi kita, tapi ternyata masih ada hal yang kita akan pelajari. Jadi kalau misalnya semua berlawanan dengan logikanya kita gitu ya pada saat ini dan mengubah cara pandang kita, let's do it. Kayaknya itu adalah shortcut kita untuk mendapatkan abundance dalam waktu cepat. Ini kalau dari gambar seperti itu yang saya lihat, tapi let's see tulisannya. Practical cautious students ya, masih baru. Nih, karena ini challenge artinya memang kita masih perlu belajar banyak tentang apa itu inner wisdom, spiritualitas, meditation. Kita masih explore ya, meditasi yang paling efisien, paling efektif untuk abundance, barangkali seperti itu. Jadi yang kita pikir dengan cara standar diam, kemudian chanting niat kita, mungkin ada cara lain yang terkait dengan solar plexus, maybe something like that. Advice-nya adalah ya kita coba untuk cara baru sehingga kita bisa lebih cepat mendapatkan abundance. Terakhir, barangkali di sini saya perlu untuk menambah, let's see, wisdom within, satu kartu. Choices. I always have choices and I make them based on who I am at a soul level. Ini tadi juga sudah keluar ya, bahwa kita memang sudah memilih jalan ini dan kita melihatnya sebagai awal dari satu proses yang panjang ke depan. Ini spirit guides are telling you your spirit in its deep love and adoration for you will always take you down the perfect path, but you have to listen and watch for the messages. Jadi semua pembimbingan itu ada di sekitar kita. Kita udah dilingkupi, mungkin ramai banget gitu ya di sekitar kita, cuman kita belum bisa lihat sekarang. Tapi yang jelas semua yang berada di lingkungan kita itu adalah spirit yang ada deep love dan adoration ya. Jadi katakanlah di sekeliling kita itu angels atau leluhur kita atau siapapun beings yang berusaha proteksi kita. Berarti kan ada kata proteksi di situ. Ketika ada kata proteksi, sebenarnya di coexist itu adalah juga energi-energi yang akan memastikan yang ingin membuat kita jatuh dan tidak terproteksi, tapi tidak gitu ya. Tapi tidak karena walaupun itu coexist ada juga, tapi lebih banyak yang akan melindungi kita. Tapi dengan demikian berarti kan kita bisa melihat messages tersebut either yang loved one atau yang sebaliknya. Untuk kita bisa in alignment dengan hal-hal yang positif, yang protecting terhadap diri kita, maka kita untuk melihat dan membacanya dari kata hati kita. Oke? Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.